si penagih ini yang punya uang ini hanya butuh uang kita, bukan butuh jawaban kita. Jadi perpendeklah kalian itu dalam berbicara. Ya jawab seadanya saja, tidak perlu panjang lebar. Itu intinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman batir-batir dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian saat ini. Matur nuwun, terima kasih sudah mampir di channel Kang Itowe, channel motivasi, solusi, dan amburadul. Untuk teman-teman semua yang sedang terjerat hutang, apalagi itu hutang riba, kalian sedang bingung bagaimana cara mengatasinya karena sudah mentok. Kalian biasanya itu gali lubang tutup lubang. Ini semua lubang itu sudah dalam, mau menggali lagi sudah tidak ada yang digali. Bagaimana caranya lepas dari itu semua? Untuk lepas dari itu semua itu memang sangat sulit, teman-teman. Tidak ada yang bisa membantu kalian selain diri kalian sendiri. Saya sudah mengalami hal yang demikian itu, teman-teman. Sudah mentok sana sini, perut lapar, ditagih hutang. Nah, kenapa saya bisa lolos? Nah, ini saya akan jelaskan sedikit di video ini. Kalau dijelaskan secara gamblang panjang lebar itu kepanjangan, nanti kalian akan bosan juga. Maka saya akan persingkat saja. Ini saya tidak bermaksud mengunggulkan diri saya bisa lepas dari jeratan itu, teman-teman. Karena semua itu karena takdir dari Allah Ta'ala. Allah yang menakdirkan saya keluar dari jeratan itu. Itu, teman-teman. Pokoknya itu seperti itu. Kalian harus berpikiran jika nantinya kalian bisa lolos itu karena pertolongan Allah, bukan karena diri kalian sendiri. Nah, berbagi pengalaman ini, teman-teman ya. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah saya menghadapi utang itu. Orang menagih, ngomongnya cacar rucah, saya dihewan-hewankan, saya dimaki-maki, ya saya terima saja. Walaupun hati kita agak jengkel ya, karena kita itu dikata-katain orang ya, karena ya sepertinya kita itu merasa saya tidak seperti itu. Tapi ya saya ya mengalah saja, ya diam saja. Saya hanya menjawab, ya saya akan usahakan untuk membayar hutang itu. Nah, kalian jawabnya itu tidak usah panjang lebar, teman-teman. Ketika kalian dimaki-maki oleh si penagih hutang itu, kalian cukup diam dan jawab, insya Allah saya akan segera melunasinya. Saya akan berusaha melunasinya. Kalian cukup jawab seperti itu, teman-teman. Jangan kalian menjawab panjang lebar, karena percuma. Apapun alasan kita, si penagih ini yang punya uang ini hanya butuh uang kita, bukan butuh jawaban kita. Jadi perpendeklah kalian itu dalam berbicara. Ya jawab seadanya saja, tidak perlu panjang lebar. Itu intinya, teman-teman. Nah, jika kalian sudah menghadapinya, kalian ngomong ya seadanya saja, ya saya akan bayar. Selanjutnya adalah kalian berusaha semaksimal mungkin untuk membayar hutang tersebut. Jadi setelah itu, setelah mungkin banyak sekali yang menagih kepada kalian, kalian sudah jawab satu persatu lah. Nah, kalian fokus saja untuk mencari uang untuk membayar para orang-orang tersebut yang menghutangi kalian. Jadi fokuskan itu bekerja, teman-teman. Jangan kalian hanya fokus memikirkan bagaimana hutang, bagaimana hutang, bagaimana hutang. Itu tidak akan lunas, teman-teman. Kalian harus fokus pada pekerjaan kalian, karena dengan pekerjaan itu kalian bisa membayar hutang. Itu, teman-teman. Jadi intinya itu, setelah kalian tadi itu menghadapi para penagih-penagih, ya setelah itu jangan kalian hanya memikirkan hutang bagaimana caranya membayar. Nah, ini perlu saya bolak-balik omongan ini, teman-teman, itu agar kalian itu
cepat, istilahnya mikir, oh iya ya benar, jangan hanya terfokus kepada hutangnya itu, tapi fokus kepada apa yang akan kalian usahakan, apa yang akan kalian kerjakan untuk membayar uang orang-orang itu tadi, untuk membayar hutang tadi. Nah, selanjutnya adalah jika kalian sudah mendapatkan uangnya itu, bayarlah yang paling genting dulu. Nah, ini teman-teman banyak yang gagal karena kebanyakan orang setelah mendapatkan uang itu, bekerja, sudah dapat duit, itu pikirannya lain. Mereka tidak untuk membayar utang. Ini yang paling parah, malah mereka beli HP, beli TV. Itu jangan teman-teman, jangan sekali-kali seperti itu. Karena hutang itu tetap harus dibayar, itu untuk memudahkan kita mencari rezeki di kemudian hari. Karena itu adalah hak mereka. Bayar hutang itu seberapa kalian dapat, bayar hutang yang paling genting dulu teman-teman. Jangan hutang yang belum jatuh tempo kalian bayar dulu, karena mungkin itu teman kalian, kalian lebih tidak enak. Mungkin kalian itu pernah berhutang budi pada orang itu. Itu jangan teman-teman. Kalian bayar dulu yang paling genting. Orang yang paling ganas, yang paling sering menagih kalian. Ya mungkin cara ini mungkin agak salah, tapi saya sarankan seperti itu teman-teman. Karena mengapa? Ketika kita mengalami banyak tekanan, ditagih-tagih terus, dimaki-maki terus, kita lama-lama itu akan ngedrop teman-teman. Kita lama-lama itu akan jadi malas. Wah, saya dimaki-maki orang, akhirnya akan lesu. Nah, fokuskan untuk membayar orang yang ganas-ganas dulu. Ini bukan bermaksud untuk meremehkan orang-orang yang tidak memaki-maki kalian ya, yang menagihnya itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang biasa saja. Ini tidak bermaksud seperti itu. Yaitu tadi teman-teman, jika kalian mengalami banyak tekanan, ya yang namanya manusia itu tetap akan mengalami kelesuan. Jadi fokuskan bayar yang ganas-ganas dulu. Nah, jika yang ganas-ganas ini sudah mulai meleleh, nah kalian fokus kepada yang biasa-biasa, yang nagihnya itu tidak terlalu ganas, dan seterusnya teman-teman. Nah, jika sudah mulai seperti itu, maka insya Allah tidak akan lama hutang kalian akan lunas. Nah, yang terakhir, jika sudah lunas, jangan kalian membuat hutang baru. Ini banyak sekali terjadi dari teman-teman kita yang sudah lolos hutang, akhirnya terjerembab kepada hutang lagi. Karena mereka merasa jika mereka berhutang itu bisa untuk membayarnya. Ini hati-hati teman-teman. Jika kalian sudah mengalami yang namanya kebuntuan, kepahitan hidup seperti itu, ditagih hutang, dimaki-maki orang, itu sebaiknya ketika hutangnya sudah lunas, sebaiknya berhenti dulu. Tunggu kalau ekonomi kalian itu sampai benar-benar mapan, ya mungkin monggo kalian mau berhutang untuk menambah modal, untuk menambah usaha. Tapi kalau bisa ya yang jangan yang kaitannya dengan riba ya teman-teman. Karena bagaimanapun riba itu dilarang oleh agama kita. Mungkin itu saja ya nasihat singkat kali ini. Yang sudah menyaksikan sampai selesai, saya ucapkan matur nuwun terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.